begini ya, udah rusak semua dalam semua sendi kehidupan. Untuk harapan memperbaiki, apa yang Bapak ingin tawarkan? Kita mulai bangkit pada saat Satgas PKH mulai menunjukkan taringnya. Ya, semangat kita, kita punya masa depan, ya kan? Tapi dengan situasi hari ini, tanda tanya besar di kita semua. Baik sebagai pengusaha maupun pendidik, kita tanda tanya, Pak. Ini ke depan kita masih bisa punya harapan nggak gitu, Pak? Oh, Bapak juga mempertanyakan itu? Pasti, Pak. Bagaimana nih dengan pemberantasan korupsi ke depan? Kalau panglimanya sendiri bisa dihantam seperti itu, apa di bawah masih berani berjalan? Pak Prabowo sedang memperbaiki bangsa ini. Bahwa ada kira-kira 1-2 kira-kira yang menghalangi di depan itu suatu yang biasa lah. Ya, dalam sebuah perjalanan atau perjuangan itu, cobaan dan rintangan itu pasti ada kan, Pak. Ya, ancaman, gangguan itu pasti ada. Ya. Nah, tinggal bagaimana Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini dengan baik dan mengangkat kembali marwah kejayaan NKRI kan. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari-hari terakhir ini situasi politik, hukum, dan stabilitas nasional kita serasa seperti demam. Banyak kasus-kasus yang memancing perhatian publik dan memancing kontroversi. Banyak hal yang harus kita bicarakan, kita diskusikan. Ada apa dengan negara ini? Bagaimana dengan tata kelola pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo? Ada apa dengan pembantu-pembantu Presiden Prabowo? Untuk membahas hal itu, saya hari ini berdiskusi dengan tokoh nasional, seorang pengamat hukum, pengamat kebijakan publik, sekaligus beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45, Dr. Rudiano Darsono. Pak, selamat kembali lagi kita bertemu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Pak Rudi, ini negara ini sedang ada apa di negara ini? Kita awali dulu dengan bagaimana Bapak membaca kasus Febri Ardiansyah ini. Kasus kalau kita melihat Pak, yang kemarin kita bahas kan, kita sempat euforia, polisi berani gitu. Tapi di titik itu seperti anti klimaks. Dengan menabrak semua rambu-rambu hukum dan aturan, diserahkan penanganan perkaranya di Kejaksaan Agung. Orang Jaksa Agung diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jeruk, diperiksa jeruk nih Pak, makan jeruk. Ini menimbulkan banyak reaksi, dan yang kemarin yang terakhir Pak, ini ada sedikit sandiwara yang agak kurang elok sutradaranya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa sudah keluar sprindik baru terkait dengan Pak Febri Ardiansyah. Ada 3 sprindik, tapi status Febri Ardiansyah masih sebagai saksi. Tapi kemudian orang banyak mempertanyakan, ini kalau kasus tersangka, status tersangka yang ditetapkan Polri seperti apa? Kok tiba-tiba masih dirubah begitu aja? Lalu kemudian sorenya ada ralat dari Kapus Kenkum bahwa status Febri masih tersangka. Ada macam penetapan Pak Febri pun juga masih penuh dengan pertanyaan. Nah, Bapak membaca fenomena ini seperti apa? Fenomenanya maling tangkap maling, diperiksa maling, diperas sama maling. Kenapa Bapak kita sekeras itu? Kan Pak Prabowo menyampaikan, ini pemerintahan kita pemerintahan maling ini kan. Kan itu Pak Prabowo yang menyampaikan itu kan. Ya, inilah pemerintahan maling. Ya, inilah negara yang kita cintai ini kan, dengan pemerintahan malingnya itu kan. Kemarin kan disebut lagi kan, bahwa banyak bajingan di sini. Kita mau apa? Memang semuanya udah seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak bicara tentang kasusnya Febri Ardiansyah, sebenarnya yang paling menakutkan dari kasus ini itu bukan siapa Febri Ardiansyah pada kasus yang 3 sprindik itu, Pak.
Ya. Jadi kita tuh banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di luar ya Pak ya, mengenai kasus Febri ini. Tadi bukan 3 kasus ini, tapi bagaimana dengan perhatiannya atau fokusnya Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi ini. Dengan status Febri Ardiansah ini kan sebagai ketua Satgas PKH. Ya, Dan panglima perang untuk pemberantasan korupsi, Pak. Panglima perang pemberantasan korupsi yang memang selama ini kita di masyarakat lokal dan internasional pun sampai SNP mengeluarkan standar kita dalam status stabil, ya, karena kita dianggap mempunyai kemampuan keuangan, terutama dengan hasil uang-uang hasil pencurian masa lalu yang bisa diambil balik. Oke. Ya, nah, yang dikhawatirkan ini sekarang dengan ditangkap atau dia nggak ditangkap ya, dengan tersangkakannya Febri ini, bagaimana dengan pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan? Ya kan ada Satgas PKH, Satgas Trisakti, semua segala macam. Nah ini gimana nih? Kalau panglima perangnya sendiri bisa diginikan, di bawahnya kan seperti apa? Kan pertanyaannya ke sana. Apakah masih punya keberanian di bawah ini? Nah, di sini dibutuhkan sebenarnya di sebuah negara itu konsistensi dari pemimpinnya. Karena ingat loh Pak, Satgas PKH ini ya kita nggak bicara Satgas PKH, kita bicara Febri Ardiansah sebagai jaksa dan penugasan TNI untuk menjaga kejaksaan dalam menjalankan tugasnya itu bukan hanya MOU antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung. Ada perpresnya. Itu ada Perpres 66 tahun 2025 itu Pak. Iya, iya. Yang menjadi dasar hukum dari MOU itu. MOU tersebut untuk mengamankan para jaksa yang tidak bersenjata ini dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsinya. Kalau kejadian seperti ini kan jadi gini nih Pak ya, teman-teman menanyakan juga ini kan, loh, ini keputusan presidennya aja diamputasi di bawah ini kan? Iya. Jadi Pak, Bapak, di tataran niat dari presiden untuk berantas korupsi kan berulang kali disampaikan oleh beliau tentang pemberantasan korupsi, menegur anak buahnya. Tapi kan terjadi lagi dan terjadi lagi. Malah yang sekarang yang paling parah itu, ini korupsi di atas korupsi ini Pak. Artinya uang korupsi dikorupsi lagi oleh Panglima Pemberantasan Korupsi. Ada apa dalam manajemen pemerintahan Pak Prabowo? gini Pak, saya sampaikan ya, udah berkali-kali saya sampaikan bahwa pemerintahan Prabowo ini adalah persimpangan jalannya Indonesia nih. Kita mau Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Ini NKRI mau bubar atau NKRI akan menjadi jaya. Oke. Jadi dengan mensejahterakan rakyat ya kan. Kan programnya spektakuler Pak. MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat kan. Ya ini suatu yang diimpikan oleh dunia sebenarnya. Semua negara tuh ingin ini yang semuanya berjalan ini kan Pak. Ya untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Iya, iya. Dengan SDM yang unggul pasti kan Pak ya. Bohong kalau negara itu bisa satu negara rakyat bisa sejahtera kalau dipenuhi orang bodoh. Kan itu Pak. Impossible. Iya, karena orang bodoh yang jahat itu lebih berbahaya daripada seorang diktator yang cerdik itu kan. Itu ada idiom di sana Pak. Iya. Nah ini bahaya. Yang bahaya itu karena pemberantasan korupsi yang dinahkodai oleh Febri ini akan kemana? Dan bagaimana negara ini, yang dipertanyakan itu, bagaimana negara ini nanti akan membiayai kekurangan-kekurangan dana yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya nih, Menteri Keuangan kita. Yang selama ini kan banyaknya dana-dana tunai yang masuk untuk juga menunjang operasional negara bangsa ini kan, Pak. Ya pemerintahan Pak Prabowo. Karena terus terang sumber daya kita mau kemana ini mau dibawa ini kan kalau malingnya tetap dibiarkan berpesta pora apa ya jadi menguasai penegak hukum yang
bajingan ini kan. Bapak, kita tetap sepakat bahwa niat dan konsep program unggulan presiden itu luar biasa. Niatnya baik. Cuma kita pertanyakan masalah implementasi di lapangan. Nah, apakah ini masalah faktor khusus penegak hukum nih Pak? Ini kan pentolannya masih orang-orang lama. Gitu. Nah, ada beberapa orang, termasuk saya mempertanyakan, apakah ini masih benar-benar orangnya presiden ini? Lalu pertanyaannya, mengapa presiden begitu susah mengganti mereka? Bapak punya pendapat? Ya balik Pak ya, ini yang jadi politik balas budi dan politik dendam ini kan yang menjadi tonggak utama dari perjalanan bangsa kita saat ini. Ya, bagi-bagi kursi, hutang budi, pilpres, kan ini kan yang membuat adanya celah-celah di mana presiden seperti tidak mempunyai kekuasaan dia sebagai seorang pemimpin di situ. Yang mutlak begitu. Yang mutlak. Ya, walaupun kalau kita di negara demokrasi kan namanya mutlak itu relatif Pak ya. Ya, dia harus ada konsultasi dengan A, B dan C. Kan? Ada penyeimbangannya. Iya. Tapi ini kan jadi diamputasi oleh anak bawahannya sendiri ya, secara langsung jadi ini. Bukan oleh pengawas. Ya, karena ini kan kita legislatif, yudikatif, eksekutif kan tiga ini harusnya bermain. Tapi di eksekutif pun dipotong langsung di bawahannya ini langsung kan. Ya, seperti Bapak melihat peranan legislatif sebagai pengawas pemerintah jalan atau tidak? Ya kan namanya juga legislatif. Ya, maling juga kan Pak. Mau apa kita kan? Ada tifnya. Kan kesana jadi. Kita lihat aja reformasi Polri. Apa yang berjalan? Ya, yang dulu kita dengar, dibangga-banggakan, Pak Prabowo langsung perintahkan untuk ini dan itu. Hasilnya bukan cuma nol besar, jadi nggak bentuk nolnya pun udah nggak berbentuk lagi. Bapak berbicara tentang Polri Pak, itu yang banyak di pertanyaan publik Pak. Presiden di awal sudah menunjukkan niat untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ada tokoh-tokoh besar di sana. Meskipun akhirnya kita melihat pernah mempertanyakan formasi orang-orangnya yang terlibat di sana, lalu bekerja dan sebagainya, ada harapan dari rakyat. Kemudian setelah diterima oleh Presiden, menurut beberapa orang yang datang, respon Presiden luar biasa, positif. Kita masih punya harapan. Ternyata Bapak bilang nolnya besar dan tidak berbentuk, karena hampir tidak dipakai rekomendasi komisi ini. Nah, apa yang terjadi menurut Bapak? Ya, bahwa 10 tahun rejimnya Joko Widodo itu kita bukan hanya rusak di bidang penegakan hukum, bidang hukum kita Pak. Ya, tata kelola negara, tata negara kita pun ya, semuanya berantakan. Birokrat semua hancur-hancuran lah. Ya, kita nggak jelaskan kasus-kasus semua segala macam. Ya, termasuk kasus Nadiem apa ini kan. Penegakan hukum yang brutal dan premanisme yang bermain di sana kan. Ya, nggak ada aturan lagi. Yang selalu saya sampaikan bahwa hukum di Indonesia pada saat rejimnya Jokowi kemarin dan ya sebagian masih berjalan pada hari ini ya, itu udah semacam premanisme yang berseragam kan. Jadi premanisme yang dilindungi oleh undang-undang jadi kan. Tapi ya sialnya ini kan DPR seperti mengamini dan menjaga terus kekacauan ini gitu. Ya, yang buruk pun ditepuk tanganin kan, dibilang bagus. Nggak ngerti saya. Ya, nggak nyambung. Sama seperti kalau Bapak tadi ngomong tentang kasusnya Febri. Nggak nyambung saya juga kan. Karena banyak sekali cacat, saya bilang cacat hukum prosesnya ini Pak ya. Prosedur dari awal Pak. Dari awal dia cacat hukum. Ya, mulai dari proses penyidikan, penetapan tersangka. Ya, kalau pelimpahan ini kan bukan pelimpahan sebenarnya Pak. Ini hanya penyerahan perkara, ini pun juga aneh, cacat hukum. Udah nggak berbentuk ini kasusnya ini. Tapi pada prinsipnya kita lihat ini yang kita bilang tadi ya, maling nangkap maling, diperiksa oleh maling, kan ini aja ini Pak yang berjalan ini. Artinya jadi kita nggak tahu ini. Kong kali kong antar maling nih. Ya, antar maling aja ini semua. Ya. Febri digerebek, kejaksaan keluarkan pemeriksaan MBG. Itu
Itu kan jelas Pak, bahwa kejaksaan mempunyai kartu truf nih, MBG ini di siapa saja nih yang bermain. Tapi seperti ada satu ketakutan pada salah satu institusi penegak hukum ini yang terbongkarnya kasus MBG ini. Iya. Akhirnya saling sandra. Jadi kalau bilang saling sandra, saya nggak ngerti juga. Jadi kayak bagaimana caranya hukum bisa dibarter gitu kan? Iya. Oke, ini serahkan kejaksaan, MBG di stop. Kan satu, kita di akademisi ya, sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, jadi apalagi sih yang kita mau harapin ini kan? Bapak juga bergerak di bidang pendidikan, Pak. Ada mahasiswa begitu banyak. UTA 45 itu yang paling terkenal hukum, yang paling paling menonjol. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada mahasiswa Bapak dengan praktek hukum seperti sekarang? Yang saya selalu sampaikan Pak ya, jadi hukum di Indonesia, kalau kita bicara Indonesia negara hukum, itu kita bohong besar Pak ya. Masih jauh. Jadi kita munafik kalau kita ke sana. Ya. Dunia pun secara finansial mempertanyakan kita itu bukan aturan. Kenapa kita bisa di downgrade kemarin ya oleh MSCI semua segala macam? Bukan karena kita kekurangan aturan, enggak. Tapi mereka ingin melihat implementasi. Kalau kita negara hukum, bagaimana implementasi hukum? Yang berjalan ini hukumnya sesuai dengan aturan atau kekuasaan yang bermain di sini, kewenangan. Nah kan ini yang jadi pertanyaan dari semua orang Pak. Dan banyak penyimpangan yang dilegalkan. Bukannya banyak, memang sangat-sangat banyak ya. Bukan dilegalkan, tapi karena mereka bermain dengan kekuasaan dan kewenangan. Tidak ada yang mampu menghentikan atau mengingatkan itu. Nggak ada. Jadi sepertinya hukum ini bebas, hukum rimba berjalan, ya, premanisme berjalan, pemerasan bisa dijalankan secara resmi dan tanpa ada rasa khawatir, takut atau gimana pun kan. Nah, dari sisi kepercayaan publik dan foreign investor luar negeri ini kan melihat bagaimana oligarki atau orang-orang yang katanya kaya konglomerat ini tapi uangnya dihasilkan dengan cara yang haram itu bisa diambil balik untuk membiayai bangsa ini kan Pak. Kan poinnya itu kita nggak terlalu banyak pusingkan prosesnya lah, karena memang kita udah amburadul Pak. Ya proses hukum kalau Bapak bilang enggak proses hukum ke sini, Bapak udah kita jangan ngarep. Karena kalau pemberantasan korupsi semuanya kita pakai proses hukum, nggak akan nyampe uang itu kepada masyarakat, kepada negara pun nggak nyampe. Yang tadi selalu disampaikan kan. Oke, barang bukti masuk ke sini nguap sekian, masuk ke sini menjadi palsu sekian. Ujungnya ke negara nggak ada apa-apa. Korbannya pun bisa-bisa memang kebanyakan kan korbannya udah nggak dapat apa-apa Pak. Ya, korban penipuan, korban apa semua segala macam. Karena barang bukti udah menguap di mana-mana semua. Makanya pada saat Pak Prabowo, ya Pak Presiden menyampaikan, oke kembalikan aja uang itu kepada negara. Kita yang benar-benar mengetahui situasi hukum hari ini ya sangat mendukung. Karena kalau proses hukum positif yang dijalankan, uang itu nggak akan nyampe ke negara Pak. Masuknya kemana? Itu bangkar-bangkar kan, ke berangkas pejabat penegak hukum juga. Ya mulai dari polisi, pengacara, hakim, jaksa. Ini terbukti semuanya ini. Kok kita bilang oknum, kok begitu banyak oknumnya gitu kan Pak? Dan nggak mungkin seorang Febri itu bisa bermain seperti ini. Tidak mungkin seorang kepolisian bintang 1, bintang 2 juga bisa bermain seperti itu. Sebrutal itu Pak. Sebrutal itu di MBG juga. Nggak mungkin. Nah ini siapa aktornya? Kan ini yang harus jadi dicari Pak Prabowo ini kan. Bapak dari silang sengkarut yang Bapak ceritakan tadi, itu memang kenyataannya harus kita akui. Tapi kan kita punya harapan dari spirit presiden. Bapak melihat selama hampir 2 tahun ini nggak terlihat itu Pak implementasi. Spiritnya ada, implementasinya jadi seperti kita ngomong ini kentang gitu Pak.
Bapak ada paham kentang, kerja tanggung gitu ini. Iya. Ya? Jadi semangatnya kita besar, kemampuan kita punya, tapi penyelesaian kita nggak pernah tuntas. Artinya apakah ini bisa dimaknai bahwa Presiden kurang cakap memilih pembantu-pembantunya atau kurang tepat? Yang saya sampaikan Bapak tadi ya, ini kan kabinet bagi-bagi ini. Gaduh-gaduh Bagi-bagi ini ya, bukan gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh masih enak kita makan, Pak. Ini bagi-bagi ini kan. Ya. Jadi presiden sendiri seperti mempunyai satu kabinet, kekuatan lain mempunyai kabinet yang lain gitu kan. Salah satu tadilah kita bicara secara nyata kan. Perlindungan kejaksaan dan para jaksa itu dilindungi dalam menjalankan tugasnya siapapun jaksa itu, mau Febri mau siapa, tapi selama dia menjadi jaksa dan sedang menjalankan tugas, itu ada keputusan presiden itu nomor 66 tahun 2005. 25, Pak. Ya 2025 ya. Iya. 2025 itu yang menjaga kejaksaan dan para jaksa itu kan. Jadi apapun kesalahan dia, kalau memang ditemukan kesalahannya, silakan dijalankan sesuai dengan proses hukum yang ada kan. Supaya negara ini nggak amburadul yang kalian bilang, oh kamu bikin gaduh, enggak, kalian yang bikin gaduh, rakyat yang jadi bingung. Gaduh kalian yang nggak bikin gaduh ini semua. Jadi kita berteriak itu Pak, hak kita ya Pak. Kita berteriak, kita yang bayar Mbak, kita yang gaji mereka. Ya, itu kan ini satu kabinet di sebuah negara demokrasi yang dibiayai oleh uang pajak rakyat. Nah, ini Pak, ini paradigma berpikir seperti ini yang harus ditularkan pada masyarakat. Jangan seperti seolah-olah masyarakat itu dibatasi terus ruang haknya gitu. Padahal dengan kelakuan para birokrat dan elit-elit itu kan menyakiti benar Pak. Karena kemewahan yang kita sumbangkan untuk mereka sudah berlebihan menurut saya Pak. Tapi mereka masih greedy begitu Pak ya. Ya, itulah yang saya sampaikan Pak ya. Demokrasi di negara yang dihuni oleh masyarakat miskin itu sebuah kejahatan konstitusi Pak, yang sangat biadab itu. Karena suara rakyat bodoh ini yang katanya hidup di negara demokrasi itu yang mereka beri dan perdagangkan untuk mengamankan kekuasaan mereka atau untuk berebut kekuasaan. Ya. Jadi mereka akan berbuat apa saja sebisa dan semampu yang mereka mampu buat itu untuk tetap bisa berkuasa. Ya ini keuntungan para penguasa di negara yang dihuni oleh para orang bodoh yang katanya IQ 78 ini kan. Kan itu. Makanya kebodohan dan kemiskinan dipelihara oleh negara. Oleh negara ini kan. Oke Pak, saya agak sedikit lompat tentang TNI Pak. TNI itu kan kekuatan penting yang kita butuhkan dalam menjaga kedaulatan kita gitu. Tapi akhir-akhir ini terlihat ya, apalagi dalam kasus Febri ini kan marwah dan kehormatan TNI seolah-olah nih Pak dalam tanda kutip itu kan direndahkan hanya seperti centeng penjaga rumah. Padahal saya tahu Perpres nomor 66 tahun 2025 tidak seperti itu implementasinya. Bukan menjaga rumah, menjaga kafe, pejabat, tapi kan mendampingi, menjaga jaksa pada saat melakukan pekerjaannya gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat apalagi yang terakhir Pak, yang membuat katanya ada rumors pergerakan pasukan TNI di Polda jam 3 pagi, 4 pagi. Lalu ternyata ada rumors lagi bahwa itu Panglima TNI tidak tahu. Nah, Bapak melihat seperti ini, TNI kan sayang sekali nih kekuatan yang diperlukan seperti Bapak melihat seperti apa? Gini Pak ya, kalau di pandangan saya ya, menurut pendapat saya ini kan ya, dari apa yang saya lihat semua itu, sebenarnya bahwa TNI itu digunakan katanya sebagai centeng ini itu, karena gini Pak, ada yang memang tidak suka TNI untuk ikut membenahi negara ini. Ya saya ngomong terbuka aja lah Pak ya, kayak dunia pendidikan kan. Ya kita ngomong yang bidang saya deh, dunia pendidikan.
Saya salah satu yang mendukung TNI untuk ikut aktif sebagai pengajar, guru kan. Banyak TNI orang pintar tuh banyak kok, Pak. Ya. Kenapa saya mendukung itu? Pak, kalau kita flashback sedikit Pak ya, yang nggak usah jauh-jauh lah. Berapa banyak guru sekolah yang dipukul sama muridnya atau sama orang tua murid, Pak? Iya, iya. Karena memang hari ini disiplin dan etika dari generasi muda kita yang memang perlu didikan dan disiplin dari TNI ini. Bagaimana bahwa seorang guru itu adalah sosok yang harus bisa dihargai. Bukan ditakutin, bukan. Tapi dihargai. Bahwa ada silang pendapat atau bagaimana itu masalah lain, kan, Pak. Ya, tapi bagaimana seorang guru atau dosen ini dapat mengimplementasikan kepintarannya atau cara berpikirnya untuk masa depan bangsa ini bisa juga menjadi masukan dan masa depan generasi muda kita. Kita balik lagi Pak, pendidikan. Coba Bapak kita lihat nonton ini ya di beberapa media lah ya, kita ngomong media atau inilah ya. Berapa banyak anak-anak sekolah kita Pak yang SMP, SMA menghitung atau mengarikan itu nggak mampu. Generasi macam apa yang Bapak inginkan? Masa depan negara macam apa yang Bapak impikan? Ini yang saya bilang bahwa jadi ada yang sangat khawatir dan cenderung sudah sampai pada titik takut. Ya, sampai menggunakan buzzer dan influencer bayaran itu untuk memprovokasi bahwa TNI ini sudah keluar jalur. Kita ambil pilihan Pak, kita mau NKRI bubar atau kita mau NKRI punya masa depan. Tentunya. Kuncinya di SDM. Ya, setuju Pak. Kuncinya SDM kok Pak. Yang saya sampaikan tadi, demokrasi di negara yang dihuni atau dipenuhi orang-orang bodoh itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa itu kita tidak bisa lagi bicara tentang kemakmuran, kesejahteraan atau keadilan untuk satu bangsa itu kan. Ya, karena kekuasaan itu dengan alasan demokrasi dihasilkan atau bisa dibeli dengan kekuatan uang dan kekuasaan mereka. Nah, ini yang terjadi kan Pak. Coba, apa pendapat Bapak sekarang kalau kita seperti itu kan? Mau kemana kita? Iya. Jadi tahun 2030 bonus demografi kita udah habis Pak. Ya. Artinya kita menyia-nyiakan bonus demografi karena kalau tidak dikelola dengan SDM tadi, ya generasi emas kita menjadi generasi cemas nih Pak. Bapak, saya kembali lagi Pak. Saya belum mendapatkan jawaban yang membuat saya puas. Apa kendala presiden ya? Dalam otak saya ini kan bingung nih, meneropong presiden. Mengapa orang-orang lama yang Bapak bilang masih terafiliasi dengan presiden sebelumnya masih dipertahankan di tempat-tempat yang sangat strategis? Apa kendalanya Bapak? Presiden kita ini Pak Prabowo terlalu santun Pak. Oh. Ya. Jadi kadang-kadang pakewunya itu masih terlalu tinggi. Makanya tadi saya sampaikan Bapak. Jadi kita ini kerja tanggung ini kayak kentang ini kan. Semangatnya kita ada, kemampuan kita ada, tapi penyelesaian nggak ada. Nggak komprehensif. Jadi kayak kita ngomong kayak bahasa kasarnya kita ya apa jadi ya Pak ya? Ya nggak pernah tuntas lah. Ya, penyelesaian selalu setengah-setengah dan ini terus terang kasus Febri ini sangat menakutkan untuk masa depan bangsa ini Pak ya. Karena ini menyangkut pada kepercayaan publik. Nah, bukan hanya masalah pemberantasan korupsi atau situasi hukum yang Bapak bilang pengalihan itu. Itu hanya saya ngomong itu kan tai kucing aja itu. Ya nggak ada itu kan. Tapi ini adalah bagaimana masa depan negara ini di mata dunia kan. Nah, Pak, itu yang saya ingin tanyakan Bapak. Bapak
banyak punya komunitas investor di luar negeri. Bapak sering berhubungan dengan mereka. Yang ingin kami tahu, Pak, dari rakyat Indonesia ini, dengan situasi negara kita seperti ini, Pak, kita punya lembaga pemeringkat dunia yang tadi sudah kita bahas, memberikan persepsi yang MSCI jeblok. jebol, semua jebol. Iya. Moody juga. Iya. Nah, dalam real di mata para pengusaha investor dunia, apa yang mereka pikirkan, Pak? Yang di-sharingkan dengan Bapak? Gini Pak, ya, pertemuan kita terakhir sebenarnya di Jakarta ya dengan beberapa teman-teman, sampai terakhir itu juga kan keluarnya satu keyakinan dari SNP, ya, bahwa kita sebuah bangsa yang punya masa depan lah, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa keuangan kita cukup baik untuk membiayai negara ini, pemerintahan kita ke depannya. Baru belum lama keluar standarnya itu semua segala macam, kita dihantam oleh badai Febri ini kan. Ya. Yang saya sampaikan Bapak tadi, Febri adalah panglima perang atau argojonya dari pemberantasan korupsi, terlepas dari siapa Febri secara pribadinya. Ya, mau dia maling, mau dia perampok, mau dia apa, kita nggak pusingin itu. Tapi bahwa perjalanan Satgas PKH hari ini itu sudah menghasilkan sebuah kenyataan yang bisa membangkitkan semangat kita tentang bahwa investor pun mulai yakin bahwa Indonesia bisa kembali bangkit gitu, Pak. Ya, menjadi negara yang mandiri dan tidak hanya hutang dan hutang. Kenapa seperti itu? Pembicaraan terakhir itu Indonesia tuh punya segalanya, Pak. Kalau Timur Tengah semua Brunei hanya punya minyak aja menjadi negara kaya, Indonesia tuh punya semua, Pak. Kita punya minyak, kita punya emas, kita punya yang katanya tanah jarang, ya, kita punya timah, tapi kita nggak tahu, Pak, siapa yang menikmati itu semua. Nikel kita dibabat habis, negara rakyat miskin. Negara miskin, rakyat miskin. Nah, sekarang mulai terbuka bahwa dana itu ada di bunker-bunker para maling-maling besar itu. Bandit-bandit di penegakan hukum ini kan, Pak. Ya, Jaraf Richard, Febri. Ini kan ini nggak karuan ini kan, Pak. Bapak tadi menyinggung Febri, Jaraf Richard. Saya sependapat bahwa dia bukan pemain besar, pemain mediocre, Pak. Kan nggak mungkin Febri menumpuk uang segitu banyak, Jaraf Richard hampir 1 triliun. Kalau atasannya atau mungkin gestor mengamankan, kan logikanya begitu, Pak, ya? Makanya kan semua mempertanyakan ya, kasus dari polisi kepada Kejaksaan Agung memerintahkan penyetopan MBG. Ini negara macam apa sih ini? Negara hukum macam apa yang dipertontonkan ini kan? Kan bukan cuma konstitusi atau undang-undang yang dilanggar di sini kan, Pak. Etika dan moralitas pun dihantam semua. Semua dirusak. Pak, mohon maaf, saya kok melihat Bapak agak sedikit hopeless dibandingkan beberapa bulan yang lalu, Pak. Kenapa, Pak? Gini, Pak, ya, kita berapa kali untuk janji ketemu ya. Sebenarnya saya sudah agak muak dan malas juga bicara tentang hukum di negara ini, Pak. Ya. Karena terus terang kita mau bicara keras bagaimanapun, mereka bukannya buta turi dan budek atau gimana, enggak. Tapi memang sengaja mereka itu menutup mata dan telinganya dari masukan-masukan atau kritikan-kritikan rakyat yang ingin memberikan sumbangsinya, ya, supaya bangsa ini punya masa depan. Mereka seperti menurikan dan membutakan mata mereka sendiri, ya, hanya untuk kepentingan kelompok mereka. Makanya kalau yang berapa bulan ini saya udah saya malas juga bicarakan, Pak, karena nggak ada guna. Kita berhadapan dengan yang saya sampaikan, saya pernah sampaikan, lebih baik negara ini dipimpin sama robot, ya. Mereka nggak bisa neka-neko, nggak bisa disuap, nggak bisa meres kan aturan dan undang-undang sesuai apa yang sudah tertulis. Iya, taat aturan dia. Taat aturan. Nggak bisa berimprovisasi. Enggak, betul. Ini kan kita susah ini kan. Ya.
manusia yang katanya punya akal budi, tapi kan otaknya maling semua. Kita mau apa lagi kan? Ini negara yang kita cintai ini seperti ini. Nah, Bapak, mohon maaf, ini kan Bapak pasti banyak kesibukan. Kami masih punya harapan, Pak. Harapan untuk berharap bahwa orang-orang seperti Bapak itu masih mempunyai optimisme untuk Indonesia ini, negara kita tercinta. Meskipun kadang-kadang kita juga lelah juga, Pak. Kita merasa lelah. Saya merasa sama. Capek, Pak ya? Capek, Bapak. Bapak apalagi Bapak yang bergaul, dan saya juga melihat kenyataan kok begini ya, udah rusak semua dalam semua sendi kehidupan. Untuk harapan memperbaiki, apa yang Bapak ingin tawarkan? Ini yang saya sampaikan Bapak tadi, kita sempat bangkit semua semangat kita ya, harapan kita pada saat Satgas PKH itu sudah mulai menunjukkan taringnya, Pak. Ya, membabat sini, Bangka, Timah, Hantem, hutan-hutan, semua segala macam ya. Penyitaan uang dalam jumlah yang fantastis ya. Terlepas dari adanya sunatan dari dana-dana yang sitaan mereka lah Pak ya, yang menguap atau apa. Kita sempat bangkit, dalam arti apa bangkitnya itu? Bukan jumlah uangnya, tapi kita melihat sangat jelas. Dan sebagai pendidik di sini ya, sebagai dunia pendidikan, kita kan banyak hubungan dengan banyak pihak Pak. Ya, dan saya sebagai pengusaha juga banyak hubungan dengan teman-teman semua. Kita mulai bangkit semangat kita. Oh, kita punya masa depan ini. Kenapa? Karena sangat kelihatan oligarki yang selama ini membiayai para bandit-bandit penegak hukum ini mulai tiarap juga, Pak. Mulai takut. Sekarang ini? Waktu Satgas PKH ini kan, Pak. Artinya efektif ya keberadaan? Efektif untuk meredam ego dari sebagian orang yang pada zaman Jokowi itu benar-benar sangat berkuasa kan, Pak. Ya, mereka bisa beri kekuasaan, beri hukum, beri aturan, semua segala macam dengan kekuatan uang dan koneksi politiknya kan. Kita mulai bangkit pada saat Satgas PKH mulai menunjukkan taringnya. Ya, semangat kita, oh kita punya masa depan deh kan. Tapi dengan situasi hari ini, tanda tanya besar di kita semua. Baik sebagai pengusaha maupun pendidik, kita tanda tanya Pak, ini ke depan kita masih bisa punya harapan nggak gitu Pak? Oh, Bapak juga mempertanyakan itu? Pasti Pak. Karena semua teman-teman pun mulai bertanya lagi nih kan. Bagaimana nih dengan pemberantasan korupsi ke depan? Kalau panglimanya sendiri bisa dihantam seperti itu, apa di bawah masih berani berjalan? Ini pertanyaan yang sudah lazim dan terjadi hari ini Pak. Artinya nih kasus Febri ini membuat oligarki yang kemarin merajalela yang sempat tiarap mereka bertepuk suara Pak ya? Mereka happy banget hari ini Pak. Oh iya. Ya, dan mereka mengharapkan PKH selesai. Ya. Jadi, karena kan musuhnya banyak sekali, memang kita akuin musuh Febri terlepas dari dia maling atau apa semua di situ, musuhnya sangat banyak. Ya karena dia ketua pelaksana. Dia ketua Satgas PKH-nya kan. Iya. Untuk pelaksanaan di lapangan ini kan. Pengarahnya Menhan Pak. Iya. Iya. Jadi dengan begini kan, apalagi di daerah-daerah kan. Saya yakin mereka sangat ketakutan pada hari ini juga. Karena musuh dia ini kan raksasa semua, Pak. Iya. Ya. Dan mereka sudah mau membangun jejaring juga selama ini kan, Pak? Oh, pasti, Pak. Iya. Pasti mereka akan terus cari kekuatan sana-sini untuk menghantam mereka ini, Satgas PKH ini pasti kan. Itu pasti, 100% itu kita bisa jamin itu. Mereka nggak akan diem ini kan. Para mafia ini nggak akan diem. Karena kekuatan mereka kan memang sudah terkoneksi. Ya. Sudah established lebih dari 10 tahun ini kan. Iya. Menurut Bapak, Presiden pasti tahu kan situasi seperti ini. Beliau pasti tahu apa inginkan atau Bapak harapkan dari sikap Presiden mengatasi ini Pak, karena mengamankan kekuatan Satgas PKH jangan sampai diintervensi oleh. Saya nggak mau terlalu jauh tentang bagaimana meminta Presiden ini itu ya, tapi saya yakin beliau sangat tahu kondisi ini, dan juga saya yakin
pasti beliau punya satu jalan keluar ya. Cuma apakah jalan keluarnya itu bisa dijalankan secara efektif atau tidak, saya nggak tahu juga. Ya. Karena kalau kita orang luar ini, masyarakat awam, pengusaha bisa tahu dan bisa merasakan, bisa juga punya harapan, oh kalau bisa begini. Saya yakin beliau sebagai presiden dengan semua sumber yang didapat itu harusnya tidak ada satu celah pun yang beliau tidak tahu. Artinya secara infrastruktur, tools, beliau sudah punya kekuatan. Pasti dapat diberdayakan aja, Pak. Pasti dapat semua. Tapi bagaimana beliau bisa mengendalikan faksi-faksi yang ada di dalam pemerintahannya sendiri, itu yang kita nggak ngerti dan kita nggak punya kemampuan untuk menganalisa itu kan. Bapak lihat faksi di pemerintahan. Ada beberapa pengamat yang mengatakan faksi lama yang dikuasai oleh oligarki politik lama nih, Geng Solo masih terlalu kuat. Ya, itu salah satu, Pak. Ya, karena masih ada faksi-faksi lain juga. Ya. Pak Prabowo naik jadi presiden kan juga banyak dukungan kiri dan kanan. Ya, itu yang nggak bisa ditinggalin kan. Nah ini yang bermasalah buat negeri ini. Terakhir Pak, untuk anak muda kita Pak, untuk menghadapi seperti ini. Mereka kan sudah melek jajan Pak, informasi. Ya sebagai pendidik tetap Pak ya. Ya saya memberikan sebuah motivasi, seperti tadi pagi juga kita membuka sebuah inkubator bisnis ya. Tetap kita bicarakan, kita berikan pencerahan terus semangat kepada mereka bahwa Pak Prabowo sedang memperbaiki bangsa ini. Bahwa ada kira-kira yang menghalangi di depan itu suatu yang biasa lah. Ya dalam sebuah perjalanan atau perjuangan itu cobaan dan rintangan itu pasti ada kan Pak, ya. Ancaman, gangguan itu pasti ada. Ya. Nah, tinggal bagaimana Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini dengan baik dan mengangkat kembali marwah kejayaan NKRI kan. Itu saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa. Ya, bagaimana terus membangun semangat mereka. Gini Pak, karena yang sebagai anak bangsa Pak ya, yang kita tetap tanamkan dan berikan motivasi itu adalah kepada mereka, harapan kepada mereka. Kalau generasi muda sudah tidak punya lagi harapan, apa lagi bisa kita harapkan yang kita bisa tanamkan untuk bangsa ini ke depan? Karena 20 tahun lagi mereka yang punya memegang kendali. Kalau masih ada, kalau tahun 2030 kita nggak bangkrut ini kan Pak, kita nggak bubar ini kan, ya mereka akan pegang, ya estafet kekuasaan pasti berganti kan. Pak Rudi terima kasih, ini sudah banyak. Ya guyon-guyonan sedikit Pak. Ada banyak yang menanyakan kapan Pak Rudi berkomentar ini. Saya bilang, jangan sampai beliau skeptis nih bahaya. Sahabat Indonesia, kita masih mempertanyakan 20 tahun lagi pada saat Indonesia emas tahun 2045, apakah kita masih ada? Ada analisis menarik dari seorang Rudino Darsono bahwa di zaman Pak Prabowo ini adalah di persimpangan jalan. Kita mau menuju kehancuran atau menuju kejayaan. Tinggal bagaimana Pak Prabowo memaknai, dan kita mempunyai modal, harus kita akui Pak Prabowo mewarisi modal yang sangat negatif di masa pemerintahan sebelumnya. Ini harus diperbaiki, di-upgrade, dan sekarang tumpuan kita adalah ketegasan seorang presiden. Dan yang menurut Pak Rudi tadi, saat ini terlalu santun Pak Presiden ini, terlalu memikirkan unggah-ungguh dan sebagainya. Presiden Prabowo, kami berharap pada Anda, karena saat ini Anda memegang kekuasaan, dan kita berharap silang sengkarut yang menjadi yang dipertontonkan oleh para pejabat di level di bawah Anda itu sudah sangat-sangat memalukan. Jadi seperti kata Presiden bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh. Jadi pertunjukan itu begitu mudah dibaca, ada semacam drama-drama yang mudah ditebak skenario seperti apa. Kita membutuhkan orang-orang seperti Pak Rudino Darsono yang selalu ingin memberikan jamu. Jamu itu tidak ada yang enak, pasti pahit, tapi itulah kenyataannya. Kalau kita diberi gula-gula terus malah menjadi diabetes buat bangsa ini. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Presiden, tapi kami terus mendorong Pak Rudino Darsono dan kawan-kawan itu tidak pernah lelah
untuk mencintai Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.